Allah tahu tidak hati kita? Itu cirinya Allah kurang berkenan adalah ditanamkan di hati kita gelisah. Karena yang menentukan tenang dan gelisah, sedih, bahagia itu Allah. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah, bukan kita. Kalau hati ini dibulak-balik oleh kita, atau gampang, gelisah, tenang, kling. Enggak, itu enggak hilang. Sedih, bahagia, enggak juga enggak hilang. Berarti di luar kekuasaan kita hati ini. Ngurus hati sendiri aja susah, apalagi ngebulak-balik hati orang lain. Cintai saya, Mas. Aduh, udah habis, Bu. Repot. Jadi berat sekali ingin disayang orang tuh penderitaan. Kita kayak orang tua ya, anak-anak tuh nggak sayang. Itu tuh menderita kita tuh. Kecil dibesarkan, udah besar malah melupakan, sedih lagi. Udah nikah malah sibuk beliin HP buat istrinya, bukan sedih lagi. Makin berharap dari makhluk, makin tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena Allah nggak suka. Makanya hidup ini mah kita simpelkan aja. Gimana caranya supaya kita disukai Allah. Kalau bahasa Qur'annya surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi masalah tetek bengek itu mah ya emang gini, hidup emang begini ya. Ujian hidup ini. Terus aja sampai kita mati. Akan diuji dengan kesusahan, kesenangan, dicaci, dipuji, ada, tiada, sakit, sehat, dihormati, dibully, begini aja, nggak usah aneh. Sama sekali tidak usah aneh. Sekarang baik, besok sebel, lihat perpolatak politik, ya nggak? Sekarang kawan, besok jadi musuh, bodor, ya. Benar tidak nih? Maksudnya dibela-bela, sekarang lu dulu, ya nggak usah aneh. Dunia begitu. Dihormat-hormat, terus diborgol, gitulah. Ya dunia kayak gini aja. Nggak usah aneh, Pak. Benar-benar nggak usah aneh. Biasa saja lihat dunia ini. Karena memang dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Yang harus serius itu gimana nih caranya supaya kita disukai Allah. Tahu nggak Allah ngelihat kita, Allah melihat segala-galanya. Tapi ada dua sumber penilaian Allah kepada kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, kalau udah jelas kita ingin disukai Allah, Allah lihat apa sih fokus ke kita? Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Fokus sekarang kedua ini ya. Jadi fokus ke hati dan amal. Hati dulu, amal dulu. Hati. Siapa yang akan bertemu dengan Allah di sorga? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali yang jumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, selamat, sehat. Jadi kuncinya bahagia, mulia, selamat itu qalbun salim. Nah, kalau hati makin bersih, amal yang sederhana jadi besar di sisi Allah. Walaupun hanya memindahkan duri, itu bisa jadi sesuatu yang besar.
Dan sebaliknya, amal yang besar, walaupun hafal Quran, walaupun dakwah kemana-mana, tidak ada nilainya di sisi Allah. Kalau hatinya tidak ikhlas. Jadi penting sekali, amal dulu, hati dulu. Makanya jagalah, jangan dalil siapa ini. Tapi sedikit orang yang serius memperhatikan hati. Banyaknya orang baru memperhatikan hati ketika sakit hati, jatuh hati, sakit hati, baru dia merasa. Padahal setiap waktu kita ini harus bermujahadah untuk berusaha menjaga hati supaya qalbun salim. Nah, penyakit-penyakit hati banyak, ujub, takabur, ria, iri, dengki, banyak ya. Tapi yang paling parah dan fatal namanya syirik. Inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang besar. Syirik itu apa? Syirik ini lawannya tauhid. Tauhid itu apa? Benar-benar tauhid itu la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Apa itu ilah? Ilah itu sesuatu yang sangat kita agung-agungkan. Ini intinya dari mengagungkan. Mengagung-agungkan, mengagumi sehingga hati kita dipenuhi oleh yang kita agung-agungkan. Kita cintai, kita selalu ingin dekat, kita tahu takut jauh, kita berjuang untuk yang kita agung-agungkan itu. Siapa yang diagung-agungkannya? Ada yang mengagung-agungkan harta. Benar? Ada yang mengagung-agungkan jabatan. Ada yang mengagung-agungkan popularitas, penampilan. Ada yang mengagung-agungkan pujian orang. Nah, ini semua adalah penyakit. Harusnya cuma satu yang kita agung-agungkan, siapa? Allah yang Maha Agung. Selain Allah, la haula wa la quwata illa billah. Selain Allah, makhluk ciptaan Allah. La haula, tiada daya, tiada kekuatan selain dari Allah. Kalau kita sudah tidak kagum kepada duniawi ini, udah enak hidup ini. Punya dunia boleh, boleh. Senang rumah bagus, boleh, boleh. Nabi Sulaiman juga punya istana. Yang jangan itu mengagung-agungkan dan lengket. Jadi biasa lihat dunia. Ya. Kalau misalkan nanti ada presiden atau wakil presiden yang ke sini. Nah, kenapa ketawa? Kita hormat kepada presiden ke sini misalkan. Tapi menghormati orangnya saja, bukan jabatannya. Ya. Dan jabatannya mah cuman casing, pujian. Kalau kita udah biasa aja enak hidup ini. Bukan meremehkan. Jabatan apa? Itu mah coba, itu namanya dengki. Dia nggak punya jabatan, dia meremehkan. Lihat mobil bagus, seneng wajar. Boleh pengen, boleh. Boleh punya, boleh. Asal nanti siap di akhirat dituntut ya. Tapi yang jangan itu kita mengagung-agungkan. Seakan-akan kalau punya mobil ini kita jadi mulia, jadi hebat, jadi sukses. Kalau ada yang nanya, mau nggak punya mobil bagus? Mau. Ya, yang kira-kira manfaat aja. Dan saya siap memikulnya di akhirat nanti. Kalau nggak siap ya nggak usah. Halo? Ya sudah, demikian hadirin sekalian. Bu,
Ibu boleh punya penampilan, boleh, tapi jangan mengagung-agungkan. Ya, seakan-akan kalau kita punya ini, punya gelar, pangkat, jabatan, harta, kita tuh jadi lebih dari yang lain. Ini awal kerusakannya. Bagi kita yang mulia itu yang takwa, udah selesai di sana. Siapa yang paling takwa, yang paling yakin ke Allah, dan paling gigih melakukan apa yang Allah sukai. Hati, lisan, perbuatannya yang Allah sukai, itu takwa. Ya. Nah itulah sebetulnya yang harus kita cita-citakan. Dunia milik Allah, dibagikannya sesuka Allah. Kapan dikasih, siapa dikasih, terserah Allah. Mau soleh, tidak soleh, mau baik, mau jahat, sesuka Allah saja. Kalau Allah mau kasih ya datang, kalau Allah mau tahan ya tahan. Kalau Allah lapangkan, lapang. Kalau Allah sempitkan, sempit. Kalau Allah mau ngambil, diambil. Sesuka Allah aja. Sama jabatan juga, ini bagian jadi gubernur, ini bagian jadi RT, sama, nanti turun, ya. Sesuka Allah, dunia ini dibagikan sesuka Allah. Yang ini jadi hansip, yang ini jadi dokter, yang ini jadi insinyur, yang ini jadi kiai, yang ini jadi menteri, ini jadi jenderal, ini bagian kebersihan. Semuanya adalah ujian. Ya. Kayak wajah. Ini wajah kita nggak bisa. Ini bukan pesanan kita. Kamu hidung sekian senti, kamu setengah, kamu 2,5 senti, ini 10 senti. Kulit putih. Ini Allah yang menciptakan tubuh ini. Sesuka Allah sebagai berat mana? Yang cakep atau yang sedang? Saya nggak tega nyebut kurang cakep, hadirin. Hah? Tebak beratan mana ujiannya, yang cakep atau yang sedang? Yang cakep itu pasti mempertahankan kecakapannya lebih berat. Kalau yang sedang kan susah dicakap-cakap juga, udah sedang. Tapi yang cakep takut jelek. Kalau yang sedang takut cakep, nggak bisa. Takut, yang paling takut tua, paling takut keriput, paling takut kurang cakep tuh yang biasa yang cakep. Berat. Modal kita yang pas-pasan udah segini ya kan. Termasuk usia nih ya, ini. Kan puncak kita tuh sekitar 30 tahunan umur tuh. 30, udah gitu decline, turun. Kan usia umat Nabi itu antara 60-70. Selebihnya udah turun nih fisik kita tuh. Makin lama makin banyak masalah tubuh ini. Karena dulu kita ngandelin fisik, makanya makin tua tuh harus ngandelin kuat iman. Gak bisa enggak tubuh tuh menurun. Nah ada satu masa, ini karena ini beragam ya. Ibu-ibu terutama mungkin ya, juga bapak-bapak lah supaya nggak sakit hati. Ada masa tertentu berusaha mempertahankan si kecakapannya itu. Sampai tidak tertahankan. Ibu ada satu masa nanti ibu berusaha, saya rengkeng ini pakai jepitan jemuran. Sampai satu titik pakai jepitan juga nggak ngepek. Ya udah berbahagia itu Bu. Ditarik ke sini tomel, udah gitu lagi. Nah ketika orang sudah lepas dari keinginan dinilai orang, sebetulnya sudah lebih bahagia. Sepanjang ingin kelihatan lebih dari kenyataan, ingin kelihatan lebih kaya, ingin kelihatan lebih keren, ingin kelihatan lebih muda, ingin kelihatan lebih pinter, pokoknya sibuk dengan itu, susah ikhlasnya. Halo? Berbahagialah dari yang sudah lepas dari semua ini. Lebih mudah untuk bisa mendekat ke Allahnya. Karena orang-orang yang ribet dengan penilaian makhluk, itu biasanya ke Allahnya nggak serius. Nah, salah satu latihannya untuk menjadi orang takwa, kali ini satu amalan aja ya, yaitu alladzina
Yunfikuna fis sarra'i wadharra. Senang. Alladzina, orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Coba ini, kenapa dalam Ali Imran 134 ini, infak ini didahulukan. Baru sesudah itu kan wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Sesudah itu wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Selanjutnya wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi kok awalnya adalah senang berinfak. Begini ternyata hadirin. Kita sering membahas sedekah itu penolak bala, itu benar, ya. Sedekah itu mendatangkan ampunan, itu sangat benar. Tetapi secara sisi lainnya adalah senang berinfak itu justru ini yang melepaskan lengketnya hati kita dengan dunia ini. Dan itu yang Allah sukai. Jadi ego kita merasa aman dengan apa yang kita kumpulkan, merasa aman dengan yang kita pegang, pindah menjadi merasa aman dengan yang Allah janjikan. Jadi kenapa orang pelit? Karena kurang iman. Orang pelit itu penyebabnya adalah dia nggak yakin bahwa rezeki ini milik Allah. Dia nggak percaya bahwa kalau kita keluarkan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, berlipat-lipat. Dia nggak yakin bahwa dengan sedekah inilah dia akan lebih bahagia dan mulia. Dia baru yakin dengan apa yang dia pegang. Padahal yang dipegang juga adalah ujian. Gusti bolak-balik bekok. Aduh, saya kurang sedekah hari ini, kayaknya nih jengkel begini saya. Sabar, sabar, Pak. Ibu yang sabar, jangan banyak komentar. Lanjut. Jadi orang-orang yang cepat marah, mudah tersinggung, besar kemungkinan pelit. Tuh ngambek, siapa? Iya, karena mudah marah itu masih fokus ke diri. Kan kalau keinginan dia tidak tercapai, marah. Kalau apa yang dia harapkan tidak terpenuhi, marah. Kalau tidak cocok dengan standarnya, marah. Jadi orang pemarah itu kan fokusnya ke diri. Termasuk orang yang pendendam, tidak mau memaafkan, itu fokusnya ke diri aja terus. Saya sakit, dia telah menyakiti saya, dia menyiksa saya. Jadi dia belum bagus imannya. Makanya cara membobolnya diawali dengan senang sedekah. Kenapa orang pelit? Satu, kurang iman, ya. Yang kedua, orang yang kurang sedekah itu adalah jelas dia masih cinta dunia. Dia masih sangat senang dunia. Yang ketiga, dia belum merasakan nikmatnya sedekah. Karena sedekah itu bagi orang-orang yang ikhlas itu nikmat sekali. Sehingga nagih untuk senang bersedekah. Tapi yang pelit itu dia belum merasakan nikmatnya sedekah. Sehingga dia belum mau melakukannya. Yang keempat, sangat boleh jadi pendidikan di rumahnya. Standarnya itu banyak nabung duniawi, belum nabung akhirat. Jadi masalah pendidikan. Yang kelima, masalah lingkungannya, hedon. Jadi orang-orang yang suka pamer-pamer itu rada berat sedekah tuh, kecuali untuk dipamerkan. Ya. Jadi dia akan lebih suka membeli barang untuk dipamerkan. Makanya orang-orang yang hedon itu jarang bahagia. Karena bahagia kan datangnya sebetulnya dari bersedekah. Nah, orang-orang yang kurang sedekah, dia efeknya apa? Dia tidak tenang. Karena dia selalu ketakutan berkurang. Tapi yang paling penyebab orang pelit, ini surat Al-Baqarah 268.
Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu, menjanjikan kefakiran. Duit kamu berkurang, capek-capek ngumpulin uang, tuh kan rekeningnya makin berkurang. Nanti gimana besok? Nggak ada lagi loh. Buat masa depan gimana? Tabungan, ini jaminan hari tua. Terus saja dibisikin, seakan bekal berkurang. Dan wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruhmu melakukan kejahatan. Ternyata kikir itu dianggap kejahatan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah menjanjikan maghfirah, ampunan darinya, wa fadla, dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya. Jadi ada dua nih yang ngasih janji. Allah, ampunan dan limpahan karunia. Setan ngejanjiin kamu kalau sedekah bakal miskin, bakal berkurang hartanya. Besok nggak ada lagi loh, kamu nggak akan kebagian. Silakan kamu peang dan sebagainya. Ayo, nggak usah keluarin, nggak usah keluarin. Ini yang menjadi penyebab pelit itu. Kita lebih percaya kepada janji dan bisikan asyaitan. Baca Al-Baqarah 268. Dia ngebisikin terus. Jadi gimana dong sekarang? Apa manfaatnya sedekah? Jelas. Ahli takwa itu cirinya ahli sedekah dalam segala keadaan. Jadi orang yang banyak sedekah itu bukan yang jebret 100 juta, 50 juta. Coba, besar mana yang sedekah 100 juta atau 100.000? Yang sedekah 100 juta itu uangnya hanya 200 juta. Berarti berapa persen? 50% dari hartanya. Yang sedekah 100.000 uangnya 10 juta. Berapa? Dasar jarang ngitung duit. Saya juga bingung. Dia sedekah 100.000, duitnya 10 juta. Jadi berapa persen? 10%? 1%. Jadi pelitan mana? Besar mana yang sedekah itu? Besar yang 100 juta. Udah mah nominalnya besar, tapi yang paling penting dia persentasenya besar. Jadi nilainya itu selain keikhlasannya adalah seberapa nendang. Jadi jangan kagum kalau ada orang ngasih 1 miliar, 2 miliar. Berapa yang Allah kasihkan ke dia ujiannya? Ternyata dikasihnya 1 triliun. Berarti cuma 0,1 dia. Masih gedean yang 10.000 karena dia punya 20.000. Tapi di sini 200.000 juga ternyata. Jadi gimana dong sekarang? Rumusnya adalah dikit-dikit sedekah. Bukan sedekah sedikit-sedikit. Ada berita bahagia, alhamdulillah sedekah. Tahajud bisa menangis, ya Allah, aduh tahajud nikmat. Sedekah. Jumlah mama relatif, ya. Sedekah. Ada kiriman makan enak, bagi 2, sedekah. Ada yang ngirim buah-buahan, makan sedikit, sedekah. Ada yang ngasih sepatu baru, sepatu lama, sedekah. Kalau sepatu baru sayang, atuh Pak. Saya nggak berani selama yang itu karena saya belum ya. Dan apa Bu? Sedikit-sedikit sedekah.
Dapat kesedihan, sedekah. Suami dinas luar kota, cemburu, sedekah. Anak dapat beasiswa, sedekah. Dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Rasakan. Bahagia. Allah senang sekali. Uang kita tinggal dikit, ada yang perlu kasihin. Kita mau makan, lagi antri, misalkan di undangan, sama-sama gratis nih ya. Depan kita ayam tinggal satu. Di belakang masih ada. Kita udah kenyang. Aduh, maaf saya mau ke belakang dulu. Biarkan dia ngambil ayam satu-satunya. Itu udah sedekah juga tuh. Ayo hadirin. Ini dunia keindahan. Dunia kebahagiaan. Dunia kemuliaan. Orang yang sangat senang sekali bersedekah. Sampai, gimana di surat Ali Imran itu, kalau kita mau meninggal dan disuruh, kalau minta ditangguhkan, untuk apa? Sedekah. Sedekah. Jadi kalau kita meninggal, ya, mau meninggal, kemudian minta tangguhkan, mau melakukan apa? Sedekah. Sedekah itu luas, kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan adalah sedekah. Jadi di sini hadirin indahnya sedekah itu. Namanya dikit-dikit sedekah. Makanya Pak, kalau bisa selalu ada di dompet ini apa aja yang manfaat, uang. Kalau nggak sanggup gede, pecahkan, ya. Permen. Tapi janganlah nanti giginya rusak ya. Apa aja. Beli kalau uang kita cukup buat keluarga segini, kerja lagi. Lebih keras untuk apa? Sedekah. Ini penting sekali hadirin. Akan berubah akhlak kita. Karakter kita berubah. Karena kita akan lepas dari mementingkan diri menjadi mementingkan apa yang Allah sukai. Yakin dari kita menjamin diri dengan jaminan Allah. Makanya para ahli sedekah tuh cenderung selain bahagia, dia akan pemaaf, dia juga akan jadi orang yang bisa nahan marah, tidak mudah jengkel, tidak mudah kesel, hidupnya tuh happy, tidak mudah sakit hati, hadiah dari Allah. Kita masih kurang ini dunia ini. Kita tuh kebanyakan mikir kalau mau sedekah. Udah jelas ditipu oleh si setan, ya. Jebet-jebet aja hadirin. Misalkan punya uang, nih sekarang nanti ya, 20.000 dengan 100.000. Masukin yang 100.000. Kemana? Ke saku atau ke kotak infak? Saya menanya, coba kalau punya 20.000 2 lembar. Satu masih bagus sekali. Satu udah lepet. Yang mana yang dimasukin kotak infak? Gitu, pada sama 100.000. Tetap aja harus yang jelek buat Allah tuh. Nah, ternyata 3 lembar 20 ribuannya. Yang satu udah robek ujungnya. Yang mana? Tetap aja harus yang jelek buat Allah. Kenapa ketawa Pak? Menjiwai ya. Mau tidak nih kita jadi orang yang yakin ke Allah? Ayo latih. Berbagi apapun yang manfaat bagi orang lain. Walaupun kita lagi susah. Ada sahabat Nabi yang kedatangan tamu, lampunya dimatikan, mereka pura-pura makan, padahal cuma segitu-gitunya, dimakan oleh tamunya. Enggak akan mungkin miskin. Mana qasat shadaqatun min mal. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Kecuali nambah. Jadi kalau kita dalam kesulitan, cara yang paling gampang untuk bahagia, ditolong Allah dan nambah rezeki kita adalah sedekah.
berat nih pengajian. Terus mikir, nanti bayar cicilan gimana? Enak aja ngomong. Itu sambil duduk ini teh melawan hadirin. Nggak tahu. Nanti makanan habis emang nggak mau ngasih makan. Jadi marah ke saya. Cobalah. Kalau nanti sedekahnya nendang ya, paling nyesal. Kenapa tidak dari dulu kita jadi ahli sedekah? Pernah diceritakan kan di sini, lelaki pada suami, pernah dengar ceramah ini, kalau ngasih ke istri amplop itu 3. 1 untuk belanja, 2 untuk keperluan pribadi istri sesukanya. Kasih sebaik-baik sedekahkan kepada keluarganya. Jangan ke istri orang, istri sendiri. Si ibu, tenang atuh Bu ya. Apa katanya? Hah? Sing sabar atuh Bu. Oh ibu ngerekam buat suami ya. Bukan hanya amplopnya aja Pak, ada isinya ya. 1 buat belanja, itu udah kewajiban. 2 buat istri, mungkin mau beli kerudung atau kosmetik atau apalah yang manfaat. Dan yang ketiga, amplop untuk sedekah. Tebak. Pak, Ibu diam. Terserahlah siapa yang mau jawab. Tebak, Bu, amplop yang mana yang paling bikin istri bahagia? Ke-1, kedua, ketiga? Kedua. Jadi ceramah saya dari tadi teh apa artinya? Aduh, Gusti. Saya udah curiga kurang mempan ceramah ini ya. Ibu dengerin. Justru amplop kedua itu yang bikin ibu nggak bahagia. Karena dengan ibu punya uang buat diri sendiri, ibu cenderung jadi banyak keinginan. Sedangkan keinginan itu kayak minum air laut. Makin diminum makin haus. Kenapa ibu terus-terusan nunggu paket? Loh kok ketawanya menjiwai pisan? Hah? Ngaku. Ibu teh capek Bu, kalau punya duit teh browsingnya aja udah capek. Lama itu, lagi ngaji juga baru 2 ayat. Iya ayat, diskon. Terus gini-gini. Sampai kebiasaan ke suami, mau kemana Pak? Udah gitu pesan lama. Nunggu kiriman paket, stres. Kenapa belum datang juga? Datangnya besok, emosi semalam. Pas dibuka, enggak cocok. Menderita Bu, asli loh Bu. Makin punya uang untuk memuaskan keinginan, aslinya makin gak bahagia. Yang bahagia itu qanaah, puas dengan apa yang ada. Nggak ada cerita, banyak keinginan bahagia itu nggak ada cerita Pak. Kecuali menginginkan yang Allah sukai. Berbahagialah ibu-ibu yang HP-nya jadul, nggak bisa browsing.